Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik ya dan tetap semangat untuk belajar biologi. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai sistem sirkulasi. Apa sih itu sistem sirkulasi? Mari kita simak tayangan berikut ini. Sistem sirkulasi adalah sistem transportasi yang berfungsi untuk mengangkut berbagai zat di dalam tubuh. Pada manusia, sistem sirkulasi ini berupa sistem peredaran darah. Nah, sistem peredaran darah ini terdiri dari darah dan alat peredaran darah. Berikut beberapa fungsi peredaran darah yang menunjukkan betapa pentingnya darah bagi manusia. Yang pertama yaitu mengedarkan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Yang kedua, mengangkut nutrisi yang diperlukan untuk metabolisme tubuh dari sistem pencernaan. Yang ketiga yaitu mengangkut hormon. Yang keempat, mengangkut sistem kekebalan tubuh. Dan yang terakhir, mengatur suhu tubuh. Nah, sistem peredaran darah ini juga tersusun atas 3 hal utama, yaitu yang pertama ada darah, yang kedua jantung, dan yang terakhir ada pembuluh darah. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu ya. Yang pertama itu ada darah. Darah adalah jaringan ikat yang terspesialisasi sebagai tempat sel-sel darah dengan matriks cair atau plasma darah dalam bentuk koloid. Nah, darah ini juga memiliki fungsi utama, yaitu diantaranya yang pertama, mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Yang kedua, mengangkut sari-sari makanan dan sisa metabolisme. Yang ketiga, mengatur suhu tubuh. Dan yang terakhir yaitu mengedarkan hormon untuk mengatur fungsi tubuh. Penyusun jaringan darah yaitu diantaranya ada plasma darah dan sel-sel darah yang terdiri dari eritrosit, leukosit, dan trombosit. Nah, sebenarnya apa sih itu eritrosit, leukosit, dan trombosit? Eritrosit atau sel darah merah adalah sel darah yang berbentuk kepingan bikonkav, tidak berinti dan mengandung hemoglobin sehingga berwarna merah. Nah, sedangkan leukosit atau yang biasa disebut dengan sel darah putih adalah sel yang bentuknya dapat berubah-ubah, memiliki inti dan tidak mengandung warna atau bening. Nah, leukosit ini mempunyai fungsi untuk melindungi tubuh dari benda asing dan melawan penyakit atau antibodi. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah trombosit atau kepingan darah. Apa sih itu trombosit? Trombosit adalah sel darah yang berbentuk kepingan, tidak berinti, dan berfungsi sebagai sel yang berperan di dalam proses pembekuan darah. Nah, untuk selanjutnya mari kita bahas mengenai jantung. Yang kedua ada jantung. Jantung adalah organ sistem peredaran darah yang bertugas memompa darah dan mengalirkan darah dalam pembuluh darah yang terletak pada rongga dada di antara kedua paru-paru di atas diafragma dengan posisi condong ke kiri. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat ya di gambar mengenai bagian-bagian dari jantung. Di sini ada aorta, pembuluh darah balik kava atas, katup pulmoner, katup trikuspid, serambi kanan, pembuluh darah balik kava bawah, bilik kanan, otot papiler, arteri koroner, bilik kiri, katup aorta, katup mitral, serambi kiri, dan yang terakhir ada arteri pulmonalis. Jantung ini terdiri dari 4 ruang yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan juga bilik kiri. Nah, yang pertama itu ada atrium atau serambi kanan yang berfungsi menerima darah dari seluruh tubuh, mengandung CO2 atau darah kotor. Nah, yang kedua ada atrium atau serambi kiri, berfungsi menerima darah dari paru-paru, banyak mengandung O2 atau darah bersih. Dan yang ketiga ada ventricle atau bilik kanan yang memiliki fungsi untuk menerima darah dari serambi kanan kemudian dipompa ke paru-paru. Yang terakhir ada ventricle atau bilik kiri yang berfungsi menerima darah dari serambi kiri kemudian dipompa ke seluruh tubuh.
Nah, pada jantung di antara bilik kanan dan serambi kanan terdapat katup valvuva tricupidalis. Nah, katup ini berfungsi mencegah agar darah dari bilik kanan tidak kembali ke serambi kanan. Antara bilik kiri dan serambi kiri terdapat valvuva bicuspidalis yang berfungsi mencegah agar darah dari bilik kiri tidak kembali ke serambi kiri. Nah, teman-teman, selama kita masih hidup, jantung kita pasti akan terus berdenyut. Denyut jantung ini menghasilkan denyut pembuluh darah dan tekanan darah. Tekanan darah adalah gaya hidrostatik yang diberikan darah terhadap dinding pembuluh darah yang menyebabkan darah dapat mengalir. Tekanan darah normal seseorang adalah 120/80 mmHg. Selanjutnya yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran yang berfungsi mengalirkan darah dari jantung ke berbagai tempat di tubuh dan kembali ke jantung. Nah, menurut struktur dan fungsinya, pembuluh darah ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada pembuluh darah nadi atau arteri. Pembuluh darah arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah meninggalkan atau keluar jantung. Pembuluh darah arteri ini banyak mengandung oksigen atau O2, kecuali arteri pulmonalis yang membawa darah dari jantung ke paru-paru mengandung karbon dioksida atau CO2. Nah, yang kedua ada pembuluh darah balik atau vena, yaitu pembuluh darah yang mengangkut darah menuju ke jantung. Pembuluh balik ini banyak mengandung karbon dioksida atau CO2, kecuali vena pulmonalis yang membawa darah dari paru-paru ke jantung mengandung oksigen atau O2. Dan yang terakhir adalah pembuluh kapiler ya. Pembuluh darah kapiler ini merupakan pembuluh darah yang menghubungkan ujung pembuluh nadi terkecil dengan ujung pembuluh balik. Nah, ini kita akan bahas satu persatu ya, dapat dilihat di gambar. Nah, yang pertama itu ada peredaran darah kecil atau pulmonalis. Peredaran darah kecil merupakan peredaran darah yang mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru lalu kembali lagi ke jantung. Nah, urutannya yaitu jantung atau bilik kanan, terus menuju arteri pulmonalis, terus menuju paru-paru, menuju vena pulmonalis, dan yang terakhir itu jantung, kembali lagi ke jantung tetapi ke serambi kiri. Nah, yang kedua yaitu ada peredaran darah besar atau sistemik. Merupakan peredaran darah yang mengalirkan darah yang kaya oksigen atau O2 dari jantung diedarkan ke seluruh tubuh lalu kembali ke jantung. Nah, berikut urutannya itu jantung atau dimulai dari bilik kiri selanjutnya ke aorta, selanjutnya ke seluruh tubuh, selanjutnya ke vena cava, dan yang terakhir kembali ke jantung pada serambi kanan. Teman-teman pasti pernah nonton serial televisi atau drama yang mengambil latar belakang tentang kehidupan dokter kan? Nah, biasanya serial televisi yang seperti ini juga banyak mengangkat tentang penyakit yang diderita oleh pasiennya loh. Nah, salah satunya yang paling sering diangkat adalah penyakit leukemia. Tahukah kamu ternyata leukemia adalah penyakit yang menyerang sistem peredaran darah loh? Sebenarnya ada apa aja sih penyakit dan kelainan yang bisa menyerang sistem peredaran darah kita? Untuk lebih jelasnya, simak pembahasan pada video ini ya. Sebelumnya kita akan mulai dari penyakit dan kelainan pada jantung dulu ya. Penyakit dan kelainan pada jantung yang pertama ada angina atau dikenal dengan angin duduk. Angina merupakan kondisi kurangnya pasokan darah atau suplai oksigen ke otot jantung akibat penyempitan dan penyumbatan yang terjadi pada pembuluh arteri jantung. Nah, kondisi ini dapat menyebabkan dada menjadi nyeri. Selanjutnya yang kedua ada aritmia. Selain angina, ada juga aritmia. Apa sih itu aritmia? Aritmia adalah gangguan yang mengakibatkan irama jantungnya itu tidak teratur.
Jadi jantungnya itu tidak berdetak secara normal, melainkan menjadi berdetak lebih cepat atau berdetak lebih lambat. Yang ketiga ada kardiomiopati atau lemah jantung. Otot jantung pada kondisi kardiomiopati ini mengalami kelainan baik secara struktur maupun secara fungsinya, yang mengakibatkan otot jantungnya ini melemah. Otot jantung yang lemah akan berakibat pada berkurangnya kemampuan jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Dan yang terakhir ada penyakit jantung koroner atau PJK. Selain ketiga penyakit jantung yang sudah disebutkan di atas tadi, ada satu penyakit lagi yang sepertinya sudah cukup familiar di kalangan masyarakat. Penyakit tersebut namanya penyakit jantung koroner atau PJK. Nah, PJK ini terjadi karena pasokan darah yang mengandung banyak oksigen ini tidak berhasil mencapai otot jantung karena ada plak pada arteri koroner. Setelah kita membahas tadi mengenai penyakit dan kelainan pada jantung, selanjutnya kita akan belajar mengenai penyakit dan kelainan yang terjadi pada darah. Nah, yang pertama itu ada anemia. Nah, ada beberapa penyakit dan kelainan yang terjadi pada darah. Nah, penyakit yang pertama ini pasti kalian tuh sudah cukup familiar ya, terus sudah sering didengar. Namanya itu anemia. Anemia itu apa sih sebenarnya? Anemia merupakan penyakit yang terjadi akibat kekurangan hemoglobin di dalam darah. Kurangnya hemoglobin ini dapat terjadi karena penderita si anemia ini juga menderita kekurangan eritrosit dan kekurangan volume darah itu sendiri. Penyakit ini disebabkan oleh kekurangan ion K, zat besi, dan kekurangan vitamin B12. Yang selanjutnya yang kedua ada leukemia. Leukemia ini dikenal dengan sebutan kanker darah. Nah, penyakit ini disebabkan oleh kelebihan produksi sel darah putih yang jumlahnya abnormal. Sel darah putih tersebut akan memakan eritrosit dan menyebabkan menurunnya jumlah eritrosit pada tubuh. Yang ketiga yaitu ada hipertensi. Selain kedua penyakit di atas, ada juga penyakit yang namanya hipertensi. Hipertensi itu apa sih? Hipertensi ini disebut juga dengan penyakit tekanan darah tinggi. Nah, seseorang ini dapat disebut menderita hipertensi jika tekanan sistol dan diastolnya itu lebih dari 140/90 mmHg. Jika terlalu tinggi dapat menyebabkan si pembuluh darahnya itu pecah. Ada lagi nggak sih penyakit yang menyerang darah? Masih ada dong. Kalau sebelumnya kamu mengenal tentang hipertensi, sekarang ada yang namanya tekanan darah rendah atau yang biasa disebut dengan hipotensi. Hipotensi adalah kondisi ketika tekanan darah kamu itu kurang dari 90/60 mmHg. Selanjutnya itu ada hemofilia. Apa sih itu hemofilia? Hemofilia adalah kelainan pada darah yang disebabkan karena faktor genetika. Nah, hemofilia ini menyebabkan darahnya itu sulit membeku. Jadi kalau misalkan luka itu darahnya itu ngucur terus, kurang lebih seperti itu ya. Nah, cukup sampai di sini ya pembahasan mengenai sistem sirkulasi. Saya Andina Desivananda pamit undur diri. Nantikan video-video selanjutnya. Bye-bye. Salam biologi, mari mengenal lebih dekat dengan alam dan makhluk hidup.